Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku di video ala-ala budgeting ya. Maaf udah lama tidak upload video, dan sebelumnya aku mau menyapa teman-teman. Gimana nih kabar teman-teman semua hari ini? Semoga teman-teman sehat semua ya. Semoga juga dilancarkan rezekinya, dimudahkan urusannya, amin. Oke, sebenarnya ini adalah video lama, tapi aku baru sempat edit dan dubbing voice over sekarang ya. Mohon maaf karena ini aku juga lagi gak enak badan, mulai batuk-batuk ya teman-teman. Semoga teman-teman gak ada yang seperti aku lagi batuk atau pilek, karena ini kalau di daerah aku lagi musim sakit ya, atau musim perubahan cuaca atau gimana ya, jadinya banyak yang sakit. Oke, di sini aku mau sharing sedikit sebelum aku mau jelasin budgeting aku. Aku mau sharing tentang cara mengurangi pengeluaran belanja. Salah satu hal yang bisa digunakan untuk mengurangi pengeluaran belanja adalah menghemat uang. Gimana sih caranya untuk menghemat uang? Ya, salah satunya adalah bisa menggunakan kupon atau diskon atau promo yang ada ya. Tapi kalau ini benar-benar digunakan ketika membeli barang yang dibutuhkan, bukan yang diinginkan ya teman-teman. Kemudian beli dalam jumlah yang banyak, atau bisa dibeli juga di tempat grosir gitu ya. Kalau misalnya serba atau toko yang jualannya satuan ya sama aja, nanti harganya bakal dijumlah dengan harga satuannya. Tapi kalau di tempat grosir, ketika kita beli banyak, jadi kita bisa dapat harga yang lebih murah. Kemudian hindari pembelian yang tidak perlu. Kadang kita itu terjebak dengan hal yang kita inginkan, bukan yang kita butuhkan. Dan di situ kita harus lebih bijaksana lagi dalam menilai penting atau tidaknya barang yang mau kita beli. Kemudian gunakan uang tunai. Dengan membayar uang tunai kita dapat menghindari pembelian impulsif. Tapi ada juga karakter teman-teman atau karakter orang yang menggunakan uang digital itu lebih safety, dalam artian lebih hemat, karena kita jadi mikir-mikir nih, kita nggak bawa uang cash, jadinya kalau mau beli ngerasa nggak nyaman ya. Tapi karena kalau mungkin teman-teman yang ada di kota besar bisa lebih impulsif lagi kalau menggunakan uang digital. Tapi jadi jatuhnya tergantung teman-teman gimana ya karakternya. Kemudian kita bisa mengelola keuangan dengan cara mencatat pengeluaran. Nah, kalau di aku masih kurang bisa ya, karena masih belum bisa untuk mencatat pengeluaran. Nah, ini aku juga mau belajar nih teman-teman, mohon dukungannya juga ya teman-teman. Jadi kita bisa belajar bareng. Kemudian kita membuat rencana keuangan. Rencana keuangan ini dalam hal untuk jangka panjang ya teman-teman. Jadi kita misalnya minimal 1 tahun. Jadi misalnya kita mau merencanakan tabungan lebaran untuk tahun depannya lagi ya, atau untuk tabungan pensiun atau tabungan pendidikan anak. Jadi kita bisa merencanakan keuangan untuk dalam jangka panjang. Dan kita juga bisa mengurangi pengeluaran yang tidak penting. Jadi kita harus mengidentifikasi atau mengurangi pengeluaran yang tidak penting dalam hal seperti tadi yang aku bilang, hal-hal yang sekedar kita inginkan, bukan kita butuhkan. Kemudian kita juga bisa menyimpan atau menabung sebagian uang untuk ditabung atau diinvestasi. Mungkin yang bisa atau lagi tren sekarang itu lagi nabung emas ya teman-teman. Mungkin kalau dilihat dari pengalaman, nabung emas dalam jangka minimal 5 tahun
harganya lebih lumayan, selisihnya lebih banyak ketika kita jual lagi ya setelah 5 tahun atau bahkan mungkin 10 tahun lagi harganya bakal naik lebih banyak lagi. Kemudian ada hal yang lain yang bisa kita bisa terapkan dalam mengurangi pengeluaran belanja ya teman-teman, yaitu jangan belanja saat lapar, karena kalau belanja saat lapar dapat menyebabkan pembelian yang sekedar kita inginkan aja karena kita lagi lapar ya. Kemudian hindari belanja online. Nah ini juga benar-benar teman-teman, aku batuk. Kalau aku belanja online itu kadang pengennya menghindari ongkir, jadinya belinya lebih banyak. Jadi aku sangat-sangat tidak atau benar-benar mengurangi untuk belanja online ya teman-teman. Walaupun mungkin harganya itu lebih murah ketika beli online, tapi sekiranya masih bisa dibeli dengan offline, aku bisa membeli offline karena takutnya lapar mata ketika buka toko online-nya. Oke teman-teman, kita balik lagi ke budget yang aku sebelumnya ya. Jadi aku anggarkan listrik itu, jadi ada beberapa hal yang aku anggarkan di bulan ini. Seperti listrik aku anggarkan 100.000, SPP 150.000, dan iuran RT 35.000. Kemudian sampah 25.000, gas dan galon 200.000. Belanja bulanan aku anggaran 1 juta, belanja mingguan 800.000, susu dan yaper 900.000, bensin ini untuk bensin mobil dan motor ya teman-teman itu 500.000 karena aku sering ke rumah sakit ya. Aku ke rumah sakit sebulan itu bisa 4 kali atau hampir setiap minggu ya teman-teman. Dan aku anggarkan untuk beras 200.000, sisa untuk pembulatan itu 90.000 aku gunakan untuk biaya tak terduga. Jadi alhamdulillah di bulan Desember kemarin suamiku mendapatkan gaji yang lebih ya teman-teman, jadi aku bisa anggarkan 1 bulannya lebih dari yang biasanya. Semoga saja berlaku di setiap bulan ya teman-teman, karena di tempat suamiku itu gaji atau bonusnya itu tergantung ramai atau tidaknya tempat dia bekerja. Dan nominal yang aku anggarkan ini adalah 4.500.000. Jadi untuk tabungan aku anggarkan 500.000 ya teman-teman. Nanti insya Allah ada video lain untuk masalah menabung ya teman-teman. Jadi nanti teman-teman bisa lihat uang 500.000-nya itu aku buat aku tabung di pos apa aja. Jadi ini sekarang aku mau masukkan uang-uang yang sudah ada di depan mata aku ke dalam dompet dompet apa ya itu namanya, dompet pintar atau apalah itu. Kalau teman-teman mau sama nama aku bisa nanti cek link di deskripsi aku ya teman-teman. Semoga ini bisa bermanfaat buat teman-teman juga semuanya, amin. Oke, ini belanja bulanan 1 juta itu kadang bisa aku gunakan juga sambil belanja keperluan dapur ya teman-teman, atau belanja mingguan juga dalam hal itu, karena biar sekalian aja nggak keluar-keluar karena aku punya anak 4. Jadi aku mengurangi keluar-keluar gitu ya, karena aku juga nggak bisa ninggalin anak aku kalau tidak ada yang menjaga. Jadi kebetulan suamiku itu pulangnya kalau libur saja, jadi kalau kerja dia pulang ke rumah yang satunya ya teman-teman, yang lebih dekat dengan tempat kerjanya. Nah di sini ada sisanya tuh 90.000 itu aku simpan di tempat lain untuk biaya hal yang tak terduga, misalnya untuk jajan anak aku ya.
dan sisanya untuk 500.000 aku gunakan untuk menabung. Untuk nabungnya insya Allah aku bikin video selanjutnya. Dan ini karena aku lupa, sebenarnya ini udah aku siapin ya teman-teman. Di sebelah yang kosong itu aku mau tempelin stiker-stiker yang aku punya, aku print sendiri, tapi aku lupa untuk menempelkannya dulu, jadi aku malah sibuk ngurusin uangnya. Jadi aku sekarang tempelin dulu stiker-stiker yang aku punya di tempat yang kosong ya, semoga jadi lebih cantik. Oke, sekian dulu ya teman-teman di video aku kali ini. Semoga bisa menghibur teman-teman semua atau ada hal yang bisa menginspirasi teman-teman. Mohon maaf jika ada salah kata perbuatan. Untuk sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.